Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustri Wahyudi dengan NIM 2161216263 dari kelas PBI 5J, dan di sini saya akan memenuhi tugas pembuatan video mata kuliah English Instructional Design dengan dosen pengampu Bapak Puput Arianto MPD. Oke, langsung saja untuk materi yang akan saya tampilkan, akan saya perform di sini. Jadi dengan judul The Learner ya. The Learner. Tahu sendiri kan, The Learner itu adalah pengajar ya. Pengajar yang eh, kesehariannya itu mengajar peserta didik di sekolah-sekolah atau di kelas gitu ya. Dan lanjut untuk sub materinya. Di sini saya akan membahas 4 materi, yaitu ada learner characteristic, and yang kedua ada memory organization, dan yang ketiga skema, dan yang keempat ada learners as a participant in instruction. Oke, lanjut ke yang pertama, yaitu masuk ke learner characteristic. Ya, learner characteristic tahu sendiri ya, learner characteristic adalah karakteristik dari pengajar. Yang kita ketahui di sini, karakteristik dari pengajar itu ada berbagai macam variasi ya, berbagai macam jenis ya. Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Jadi untuk karakteristiknya itu ada karakteristik of learner, dan yang kedua ada the nature of learner quality, dan yang ketiga ada quality that are learner. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu characteristic of learner. Learner have a particular characteristic related to instruction, such as the capacity to hear verbally delivered communication and read written communication. Jadi untuk karakteristik of learner, ini pengajar mempunyai karakteristik yang berguna untuk mengajar peserta didik di kelasnya, di sekolahnya. Dan untuk contohnya itu, one individual could be able to read print pics of text quickly, while another read slowly and haltingly. Nah, jadi pengajar tuh harus bisa berpikir cepat dan menulis informasi yang diterimanya itu secara cepat juga. Karena kemampuan pengajar sangat dipengaruhi untuk mengajar peserta didik. Dan lanjut untuk the nature of learner quality. Certain quality of the human individual relate to learning are innately determined. For example, visual acuity, although it can be enhanced with artificial lenses, is a fundamental property of a person's sensory system that is built in and cannot be changed through learning. Jadi untuk nature learner qualities itu untuk pengajarnya menggambarkan kenaturalannya, dan kualitas kenaturalannya ini dapat ditampilkan saat dia mengajar peserta didik di kelas. Jadi itu bisa menjadi ciri khas atau variasi pengajar tersebut. Dan lanjut untuk quality that are learner, ada 5 ya di sini: intellectual skill, cognitive strategy, verbal information, attitude, motor skill. Dan untuk intellectual skill, nah kita ketahui untuk pengajar atau pendidik itu pastinya punya keterampilan, punya keahlian, kemampuan itu di atas rata-rata atau setara lah untuk standar guru pada umumnya. Seperti itu. Dan untuk yang kedua ada cognitive strategi. Ya, ini strategi kognitif dari pengajar. Mungkin ada ya beberapa atau mayoritas mempunyai strategi kognitif untuk mengajar peserta didik. Dan yang ketiga ada verbal information tadi. Verbal information, nah itu informasi yang berupa verbal. Nah, guru itu juga bisa menyampaikan informasinya berupa verbal untuk peserta didiknya agar mudah paham gitu. Dan attitude ya, ini sering kita dengar ya, attitude atau sikap tingkah laku dari pengajar.
seperti yang kita ketahui kalau attitude atau sikap nih dari pengajar tuh eh, ditiru atau gimana ya? Seperti kata pepatah itu, guru digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru itu menjadi ciri khas guru. Jadi untuk attitude ini guru harusnya bisa memberikan contoh attitude atau sikap yang baik kepada peserta didiknya. Karena itu mempengaruhi sikap dan perilaku juga dari peserta didiknya atau siswanya gitu. Dan yang kelima ada motor skills. Motor skill itu ya seperti kemampuan motorik dari pengajar itu. Ya, dan lanjut untuk memory organization. Memory organization in English instructional design, when we are learning something and store it in our long-term memory, we can think of it as proposition, a statement, or an image or a motor program, a sequence of movement. Jadi untuk memory organization ini pengajar baiknya itu mempunyai ingatan, daya ingat yang mungkin luas ya daripada peserta didiknya, yang lebih kuat gitu. Ya untuk daya ingat seorang pengajar, misalnya mereka tuh kan lebih berpengalaman dalam mengajar. Nah, dia bisa mengingat segala hal yang berkaitan tentang informasi tersebut atau tentang materi yang ingin dia sampaikan. Nah, itu dia bisa mengingat kembali pengajaran-pengajaran sebelumnya yang pernah disampaikan kepada murid yang lainnya, dan itu bisa disampaikan ke murid yang lainnya lagi gitu. Dan lanjut ke skema. Seperti kita ketahui, skema itu atau metode strategi gitu ya untuk pengajar dalam mengajar peserta didik, yaitu di kelas di sekolah gitu. Untuk Englishnya, schema theory is a cognitive theory that explain how people organize and process information in their mind. Nah, untuk skema ini biasanya guru berpikir dahulu untuk mengajar atau untuk memberikan konsep dalam kelas. Dia itu mempunyai rencana atau planning untuk membuat pengajaran di kelas itu lebih nyaman, lebih menarik, agar siswanya itu tidak bosan atau tidak main sendiri gitu. Jadi guru itu mempunyai skema untuk mengatur agar kelas itu terjaga dengan baik. Seperti itu. Dan untuk learner as a participant in instruction, jadi pengajar itu menjadi partisipan atau menjadi partisipasi dalam suatu pengajaran juga. Jadi dengan semakin banyaknya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan metode baru lainnya untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dan mereka sendiri ini berperan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan guru atau kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas ini. Nah, jadi siswa juga berpartisipasi dalam proses pengajaran, proses belajar mengajar di sini juga ya. Dan untuk pendidikan ini, guru berpartisipasi lebih besar karena pengaruh dari seorang pengajar itu pasti lebih diingat atau lebih disorot oleh siswanya dan ditiru oleh siswanya gitu juga. Dan ini adalah pengajar sebagai partisipan, yaitu sebagai penunjuk juga di sekolah, yaitu sebagai pengarah dari siswa-siswanya juga. Jadi seperti itu untuk learner as participant in interaction. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. 4 material that be explained from me, and then maybe enough to finish the material. We can say alhamdulillah together, alhamdulillah. Dan see you the next video, and goodbye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.